Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Amiruddin SPD MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Perkenalkan, nama saya Hidjatul Homsia, saya dari Prodi PAI 4B1. Baiklah Pak, di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat evaluasi dan pengembangan dalam perspektif pendidikan Islam. Poin yang pertama, pengertian evaluasi dan pengembangan. 2. Tujuan evaluasi dan pengembangan. 3. Macam-macam evaluasi dan pengembangan pendidikan Islam. 4. Syarat-syarat dan prinsip-prinsip evaluasi pendidikan Islam. Langsung saja, yang pertama adalah pengertian evaluasi dan pengembangan. Evaluasi adalah proses menentukan nilai untuk suatu hal atau objek yang berdasarkan pada acuan-acuan tertentu untuk menentukan tujuan tertentu. Dalam perusahaan, evaluasi dapat diartikan sebagai proses pengukuran akan efektivitas strategi yang digunakan dalam upaya mencapai tujuan perusahaan. Data yang diperoleh dari hasil pengukuran tersebut akan digunakan sebagai analisis situasi program berikutnya. Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan latihan. Pendidikan meningkatkan keahlian teoritis, konseptual, dan moral karyawan, sedangkan latihan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis pelaksanaan pekerjaan karyawan. Workshop bagi karyawan dapat meningkatkan pengetahuan lebih lagi di luar perusahaan. Lalu soal yang kedua adalah tujuan evaluasi dan pengembangan. Tujuan evaluasi ini biasanya adalah untuk mengumpulkan data dan membandingkannya dengan standar tujuan yang ingin dicapai, sehingga bisa dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. Tujuan pengembangan adalah yang pertama, meningkatkan kesadaran diri individu. 2. Meningkatkan keterampilan dalam satu bidang atau lebih. 3. Meningkatkan motivasi individu untuk melaksanakan tugas atau pekerjaannya secara memuaskan. Lalu soal yang ketiga adalah macam-macam evaluasi dan pengembangan pendidikan Islam. Macam-macam evaluasi adalah yang pertama, pretest dan posttest. 2. Evaluasi prasyarat. 3. Evaluasi diagnostik. 4. Evaluasi formatif. 5. Evaluasi sumatif. 6. Ujian akhir nasional. 7. Evaluasi penempatan. Macam-macam pengembangan pendidikan agama Islam adalah yang pertama, dikotomis. Pada dikotomis ini, aspek kehidupan di pandangan sangat sederhana dan kata kuncinya adalah dikotomi atau diskrit. Lalu yang kedua adalah mekanisme. Mekanisme memandang kehidupan terdiri atas berbagai aspek, dan pendidikan dipandang sebagai penanaman dan pengembangan seperangkat nilai kehidupan yang masing-masing bergerak dan berjalan menurut fungsinya, bagaikan sebuah mesin yang terdiri atas beberapa komponen atau elemen-elemen yang masing-masing menjalankan fungsinya sendiri-sendiri dan antara satu dengan lainnya bisa berkonsultasi atau tidak. Lalu yang ketiga, organisme atau sistematik. Meminjam istilah biologi, organisme dapat berarti susunan yang bersistem dari berbagai bagian jasad hidup untuk suatu tujuan. Lalu syarat-syarat evaluasi dan prinsip-prinsipnya.
Syarat-syarat evaluasi pendidikan agama Islam adalah yang pertama, validity, yaitu pelaksanaan tes harus berdasarkan hal-hal yang seharusnya dievaluasi, yang meliputi seluruh bidang tertentu yang diingini dan diselidiki sehingga tidak hanya mencakup satu bidang saja. 2. Reliable, yaitu tes tersebut dapat dipercayai, yakni dengan memberikan ketelitian dan keterangan tentang kesanggupan anak didik. 3. Efisiensi, yaitu tes yang dilakukan merupakan tes yang mudah administrasinya, penilaian dan interpretasinya, yaitu penafsirannya. Lalu yang keempat, ta'abudiyah dan ikhlas, yaitu evaluasi yang dilakukan dengan penuh ketulusan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu prinsip-prinsip evaluasi pendidikan agama Islam adalah yang pertama, prinsip kesinambungan, yaitu kontinuitas. Evaluasi ini tidak hanya dilakukan setahun sekali atau per semester, tetapi dilakukan secara terus-menerus. Lalu yang kedua adalah prinsip menyeluruh, yaitu komprehensif. Prinsip yang melihat semua aspek, meliputi kepribadian, ketajaman hafalan, pemahaman, ketulusan, kerajinan, sikap kerjasama, tanggung jawab, dan sebagainya. 3. Prinsip objektivitas. Dalam mengevaluasi berdasarkan kenyataan yang sebenarnya tidak boleh dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat emosional dan rasional. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata saya yang salah ataupun jawaban saya yang salah, mohon dimaafkan dan mohon dibenarkan. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.